orang tuanya itu pekerja keras, Kak. Mereka ngolah tanah, karena di sana subur banget kan, terus hasil alamnya juga kayak damar yang disadap untuk diambil getahnya itu di hutan-hutan jauh. Nah, semua itu dipakai untuk membiayai kuliah kakak-kakaknya. Tapi mereka lupa membentuk dasar. Jadi susahnya di situ sih. Yang fokusnya tuh ke orang yang sudah kuliah, tapi dasarnya itu nggak dikuatin. Jadi kayak anak-anak ke sekolah pakai sendal yang udah dikasih tali rafia, pakai baju biasa, nggak ada seragam, ya udah nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Linda Violeta Siwalete. Saya berasal dari Maluku, asli orang Maluku, lahir tanggal 3 September tahun 1995. Lahirnya juga di Maluku, di Pulau Seram. Aku berpikir kayaknya udah cukup nih untuk jalan-jalan ke sana kemari untuk mengajar di pelosok-pelosok yang lain. Aku harus pulang ke Maluku. Kebetulan kan aku orang Maluku juga, Kak. Dan Niniari ini kan ada di Maluku. Kalau mau pulang kampung kemarin tuh sempat mikir ya, berulang-ulang aku pertimbangin. Karena orang bilang hujan emas di negeri orang, hujan batu di tanah sendiri. Secara pribadi aku sih belum siap untuk menikmati hujan batu di tanah sendiri. Tapi ya aku pikir aku bisa cerita ke orang apa yang udah aku lakukan di Jawa Tengah. Kan sebelum di Jawa Tengah juga aku pernah ikut program sejenis kayak YTP juga, tapi di Papua. Aku bisa ceritain ke orang-orang apa yang udah aku lakuin ke Papua. Sedangkan apa sih yang aku lakuin untuk negeriku sendiri, ya untuk daerah sendiri. Pendidikannya itu, memprihatinkan juga, Kak. Kami naik ke sana, awalnya hanya 3 orang guru nih. Aku, partnerku, Kak Korin, sama 1 guru PNS yang betul-betul aktif ya, tinggal di situ. Jadi kami bertiga ngajar. Jumlah siswanya itu 80-an lebih, Kak. Tapi fasilitasnya, sarana prasarananya itu ruang kelasnya masih 5. Jadi ada yang dirangkap gitu, kelas 3-4 itu disatuin. Anak-anaknya itu apa ya, mau dibilang, ya memang kurang beraturan ya waktu awalnya kami datang itu, Kak. Jadi kayak guru di depan nggak dianggap. Mereka mau masuk keluar sesuka hati, mau saling mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kotor, itu ya udah biasa aja. Terus kelas 1 sampai kelas 6 kami tes membaca. Yang paling lancar 9 orang, Kak, dari 80-an itu. Sampai kelas 6 pun ada yang masih belum bisa baca. Aduh, aku sebagai orang Maluku, ternyata memang ini membutuhkan. Ternyata memang masih ada kayak gini di sini. Orang sering bilang ya, Kak, orang Seram itu belakang tanah. Itu kayak istilahnya tertinggal banget gitu. Tertinggal banget. Nah, aku pulang kampung itu juga salah satunya itu sih. Mau buat orang-orang lihat adik-adikku nanti. Lihat generasi yang dari belakang ini tuh kayak bisa membuktikan bahwa kami tuh nggak belakang tanah. Kami mampu kok bersaing dengan mereka yang dari luar, dari Pulau Ambon misalnya, dari pulau-pulau yang lain. Banyak kok, Kak, bibit unggul di sana. Banyak banget. Tapi itu dasarnya nggak kuat. Saking geramnya tuh aku kayak, ini kalau bisa dibom aja ya semuanya generasi ini, biar kita numbuhin generasi baru yang mindsetnya itu bisa berubah gitu. Semoga lah, Kak, ke depan hadirnya YTP ini aku berharap banyak ya bisa jadi satu percikan api di Maluku untuk buat orang-orang tuh nggak melihat kami tuh sebagai orang yang terkebelakang gitu. Jadi orang-orang tuh bisa lihat kayak, oh ternyata orang Maluku juga bisa ya untuk jadi seperti ini nantinya, jadi pemimpin yang takut Tuhan, jadi pemimpin yang nggak korupsi, jadi pemimpin yang berintegritas. Itu sih harapanku, Kak. Hai kita kami. Seringkali juga karena masyarakat di Niniari tidak punya kulkas, akhirnya buah durian ini diawetkan dengan cara duriannya dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. Jadi hutan durian itu jauh, Kak. Yang banyak, yang berlimpah banget sih, yang kalau dekat-dekat memang ada, cuman gak sebanyak yang jauh. Nah, mereka itu pergi berburu hari Senin, pulangnya hari Sabtu. Nah, sepanjang hari Senin sampai Sabtu itu dikumpulin durian, diisi di bambu, dibakar, terus nanti Sabtunya itu dibawa pulang. Jadi untuk mengawetkan sih, tapi rasanya enak karena ada aroma-aroma bakarnya. Kami coba kemarin dan ternyata sukses. Bagaimana rasanya? Enaknya kebongan.
Merdeka itu bukan saja tentang bebas dari penjajahan bangsa Eropa di 77 tahun yang lalu. Karena nyatanya hingga kini masih banyak daerah di pelosok Indonesia yang masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Bagi saya, merdeka itu ketika bangsa Indonesia bukan saja yang ada di daerah perkotaan, tetapi dari kota hingga desa, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Niangga sampai Pulau Rote sudah terbebas dari itu semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, semoga di usia yang ke-77, bangsa Indonesia boleh terbebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Khususnya di bidang pendidikan, generasi mudanya boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas dan dapat membangun bangsa ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Naniari, Seram Barat. Helping people live a better life.